Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Fadila, NIM 120220122 dari kelas R1. Di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah perencanaan kawasan strategis yang berjudul Perencanaan Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Kawasan Strategis Nasional dengan Sudut Kepentingan Lingkungan. Baiklah, langsung saja ke materinya, di mana terdapat teori pembangunan berkelanjutan. Definisi dari pembangunan berkelanjutan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ialah pembangunan dengan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan, yang bercirikan menjamin pemerataan keadilan, menghargai keanekaragaman hayati, menggunakan pendekatan integratif, dan yang terakhir menggunakan pandangan jangka panjang. Selanjutnya, dalam teori pembangunan berkelanjutan ini memiliki tiga pilar. Eh, Ketiga pilar tersebut adalah lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pada aspek sosial sendiri, memiliki tujuan untuk mengakhiri kemiskinan, menghilangkan kelaparan, membangun kehidupan yang sehat dan sejahtera, serta menjamin kualitas pendidikan yang inklusif, serta mencapai kesetaraan gender. Lalu pada pembangunan ekonomi, tujuannya ialah menjamin ketersediaan air dan fasilitas sanitasi, menjamin akses energi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Lalu pada aspek lingkungan, tujuan dari pembangunan berkelanjutan ini adalah pengembangan kota dan pemukiman berkelanjutan, konsumsi dan produksi secara berkelanjutan, penanganan dampak perubahan iklim, dan yang terakhir ekosistem lautan dan daratan. Ini merupakan salah satu, bukan salah, maksudnya ini merupakan beberapa tujuan dari ketiga pilar pendekatan pembangunan berkelanjutan dan masih terdapat tujuan-tujuan yang lainnya. Selanjutnya adalah teori pengembangan ekonomi biodiversitas atau keanekaragaman hayati. Definisi biodiversitas sendiri adalah semua kehidupan di atas bumi ini, baik tumbuhan, hewan, jamur, dan mikroorganisme, serta berbagai materi genetik yang dikandungnya, dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup, menurut Dinas Lingkungan Hidup. Dalam keanekaragaman hayati atau biodiversitas ini digolongkan menjadi tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman spesies, keanekaragaman genetik, dan keanekaragaman ekosistem. Di mana tujuan, di mana dari keanekaragaman spesies atau jenis ini memiliki pengertian individu yang mempunyai persamaan secara morfologis, anatomis, fisiologis, dan mampu saling kawin dengan sesamanya yang menghasilkan keturunan yang fertil untuk melanjutkan generasi. Lalu terdapat keanekaragaman genetik, di mana keanekaragaman individu dalam satu jenis makhluk hidup, seperti tingkatan gen tanaman bunga. Lalu juga ada keanekaragaman ekosistem yang diartikan sebagai hubungan atau interaksi timbal balik antara makhluk hidup satu dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya terdapat keterkaitan antara pembangunan berkelanjutan dengan pengembangan ekonomi biodiversitas. Dari sisi ekonomi Fauji tahun 2004 setidaknya ada tiga alasan utama atau faktor mengapa pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Yang pertama adalah faktor moral, di mana generasi saat ini menikmati barang dan jasa yang dihasilkan oleh sumber daya alam dan lingkungan, sehingga harus adanya pemberian moral untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Eh, Kewajiban moral ini mencakup tidak hanya mengekstraksi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan, tapi dapat menghilangkan kesempatan bagi generasi mendatang untuk menikmati layanan serupa. Selanjutnya ada faktor ekonomi, di mana aspek ini dalam sisi ekonomi masih terjadi perdebatan karena hanya dibatasi pada pengukuran kesejahteraan antar generasi. Lalu yang terakhir ada keanekaragaman hayati,
di mana keanekaragaman hayati Indonesia merupakan sumber daya yang penting bagi pembangunan nasional. Sifatnya yang mampu memperbaiki diri merupakan keunggulan utama untuk dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Sejumlah besar sektor perekonomian nasional bergantung secara langsung ataupun tidak langsung dengan keanekaragaman flora dan fauna, di mana ekosistem alami dan fungsi-fungsi lingkungan yang dihasilkan. Lalu konservasi keanekaragaman hayati dengan demikian sangat penting dalam menentukan keberlanjutan pada sektor-sektor seperti kehutanan, pertanian, perikanan, kesehatan, ilmu pengetahuan, industri, pariwisata, dan lain-lain. Lalu sumbangan perekonomian dari keanekaragaman hayati berupa alam ini contohnya adalah menyumbang 4,5% GDP Amerika atau bernilai 87 miliar dolar pada akhir tahun 1970-an, di mana perikanan lepas pantai yang berasal dari jenis-jenis non budidaya telah menyumbangkan sekitar 100 juta non bahan pangan. Lalu pada beberapa negara berkembang, masyarakat masih mencari kebutuhan pokok dari alam, seperti umbi-umbian, lalu sagu yang dipakai oleh masyarakat di Irian Jaya, lalu ada juga sumber karbohidrat utama kita itu merupakan sumber dari alam. Oleh karena itu, nilai komponen keanekaragaman hayati yang dibudidayakan jauh lebih besar lagi. Kesimpulannya, kita ketahui bahwa keanekaragaman hayati ini berperan sangat penting dan vital untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan manusia, mulai dari mutu udara, mutu air, tanah, dan lingkungan secara keseluruhan. Hingga untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia, semuanya bergantung oleh keanekaragaman hayati. Lalu pengembangan konsep di mana pembangunan berkelanjutan perlu mempertimbangkan kebutuhan wajar secara sosial dan kultural, menyebarluaskan nilai-nilai yang menciptakan standar konsumsi berbeda dalam batas kemampuan lingkungan, serta secara wajar semua orang mampu mencita-citakannya. Namun demikian, ada kecenderungan bahwa pemenuhan kebutuhan tersebut akan bergantung pada kebutuhan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi maupun kebutuhan produksinya. Contoh lainnya seperti pada gambar di bawah ini, di mana produk hasil kehutanan memberikan devisa bagi Indonesia, lalu terdapat potensi besar perikanan tangkap di Indonesia. Selanjutnya ada definisi kawasan strategis sudut pandang kepentingan lingkungan, di mana fungsi strategis nasional dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup ditetapkan dengan kriteria, yaitu merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati, merupakan aset nasional berupa kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan fauna yang mampu punah atau diperkirakan akan punah, yang harus dilindungi dan atau dilestarikan, lalu memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, lalu menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup, rawan bencana alam nasional, dan yang terakhir sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap keberlangsungan kehidupan. Dalam sudut kepentingan lingkungan ini terdapat konservasi, di mana kawasan konservasi sendiri merupakan kawasan hutan yang ditetapkan untuk perlindungan ekosistem dan spesies seperti flora, fauna, dan keanekaragaman hayati. Lalu konservasi ini sendiri dibagi menjadi dua, terdapat perlindungan alam dan suaka alam, di mana perlindungan alam ini terdapat taman nasional, taman hutan raya, serta taman wisata. Sedangkan di suaka alam ini terdapat suaka marga satwa dan cagar alam. Taman Nasional sendiri merupakan kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti atau zona-zona lain yang dimanfaatkan untuk tujuan ilmu pengetahuan, pariwisata, dan rekreasi menurut Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor 687 KPTS tahun 1989. Keunggulan Taman Nasional sendiri yaitu Taman Nasional dibentuk untuk kepentingan masyarakat karena harus bermanfaat bagi masyarakat dan didukung oleh masyarakat. Lalu konsepsi pelestarian didasarkan atas perlindungan ekosistem sehingga mampu menjamin eksistensi unsur-unsur pembentuknya. Dan yang terakhir, Taman Nasional ini dapat dimasuki oleh pengunjung sehingga pendidikan eh,
terhadap cinta alam, kegiatan rekreasi, dan fungsi-fungsi lainnya dapat dikembangkan secara efektif. Kita masuk kepada studi kasus, yaitu kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, di mana TNGM ini adalah sebuah taman nasional yang terletak di Jawa, yaitu bagian tengah. Secara administrasi pemerintahan, wilayah Taman Nasional ini termasuk dalam dua provinsi, yaitu DIY dan juga Jawa Tengah, serta penunjukan atas kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ini sendiri dilakukan menurut SK Kementerian Kehutanan nomor 134 tahun 2004 pada tanggal 4 Mei tahun 2004. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, letak dan luasnya yaitu di antara koordinat 0 derajat seperti yang ada pada gambar. Lalu sedangkan luas totalnya sekitar 6.410 hektar dengan 5.126,01 hektar di wilayah Jawa Tengah dan 1.283,99 hektar di kawasan DIY, serta kawasan ini termasuk beberapa wilayah kabupaten seperti Magelang, Boyolali, Klaten, serta Sleman. Berikut merupakan peta dari kawasan Taman Nasional Gunung Merapi bersumber dari BKSDA DIY. Selanjutnya, hutan-hutan di Gunung Merapi ini telah ditetapkan sebagai kawasan lindung sejak tahun 1931, di mana untuk digunakan sebagai perlindungan sumber air, sungai, dan penyangga sistem kehidupan Kabupaten Kota Sleman, Yogyakarta, Klaten, Boyolali, dan Magelang. Sebelum ditunjuk menjadi Taman Nasional Gunung Merapi, kawasan hutan di wilayah yang termasuk Provinsi Yogyakarta ini terdiri dari fungsi hutan lindung seluas 1.041 hektar, lalu cagar alam, taman wisata alam dengan luas 96,45 hektar. Selanjutnya adalah topografi kawasan mulai dari landai hingga berbukit dan bergunung-gunung. Selanjutnya, tipe dari iklim kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ini adalah klasifikasinya ialah curah hujan dengan tipe C, di mana dinilai agak basah antara 33,3% sampai 66%, serta besar curah hujannya bervariasi antara 875 sampai 2.575 mm per tahun. Lalu wilayah Gunung Merapi merupakan sumber bagi tiga daerah aliran sungai. Ekosistem Merapi secara alami merupakan hutan tropis pegunungan yang terpengaruh akibat adanya aktivitas Gunung Merapi. Berikut merupakan endemik Taman Nasional Gunung Merapi seperti ada macan tutul dan tumbuhan saninten. Di Taman Nasional Gunung Merapi ini kaya akan keanekaragaman hayati dan serta flora faunanya, serta ditujukan sebagai kawasan destinasi, di mana pada eh, untuk flora atau tumbuhan, kawasan TNGM ini memiliki setidaknya 154 spesies tumbuhan, di mana jenis flora yang hidup juga berbeda-beda dan memiliki karakteristik tersendiri dari setiap ketinggian wilayah, seperti ada tumbuhan puspa, lalu paku-pakuan, dan bambu-bambuan. Lalu terdapat juga fauna atau hewan, di mana menurut hasil survei diketahui bahwa kawasan TNGM memiliki 15 spesies mamalia dan 97 spesies burung, di mana dari jumlah tersebut ada 4 spesies mamalia dan 17 spesies burung yang dilindungi dalam hal ini, termasuk sejenis endemik seperti macan tutul tadi yang bernilai konservasi tinggi dan sebagainya. Contoh dari fauna sendiri ada kijang, jalak suren, lalu kongkang kolam yang merupakan satwa jenis Herpetofauna. Lalu, kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ini juga dijadikan sebagai destinasi wisata, seperti terdapat pendakian Gunung Merapi, lalu terdapat Telaga Nirmolo, Telaga Muncar, lalu Telaga Putri, serta Bukit Turgo atau desa tradisional, dan masih banyak kawasan atau destinasi pariwisata yang lain. Lalu berikut merupakan gambaran
rencana dan pengelolaan Taman Nasional Gunung Merapi, di mana menurut tujuan penataan ruang kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, penataan ruang penataan ruang kawasan Taman Nasional Gunung Merapi bertujuan untuk mewujudkan tata ruang kawasan Taman Nasional Gunung Merapi yang berkualitas dalam rangka menjamin kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis mitigasi bencana. Lalu terdapat kebijakan penataan ruang kawasan Taman Nasional Gunung Merapi seperti pelestarian lingkungan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dan pengembangan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi berbasis mitigasi bencana. Dengan program melalui Balai Taman Nasional Gunung Merapi pada periode sebelum Desember 2014 yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perlindungan Alam dan Konservasi Alam antara lain program penetapan kepemerintahan yang baik, lalu program pemantapan keamanan dalam negeri, program pelindungan dan konservasi sumber daya alam, dan yang terakhir terdapat program pengembangan kapasitas pengelolaan yang melalui sumber daya alam dan lingkungan. Selanjutnya adalah kelembagaan. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi ini sendiri memiliki Balai Taman Nasional Gunung Merapi yang merupakan satuan unit pelaksana teknis atau UPT Kementerian Republik Indonesia yang merupakan salah satu dari perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola kewenangan di bidang kehutanan. Lalu terdapat organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Taman Nasional yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan nomor P03 Menhub tahun 2007 pada tanggal 1 Februari tahun 2007 tentang organisasi dan tata cara kerja unit pelaksana Taman Nasional. Lalu berdasarkan RT RW Jawa Tengah terdapat program seperti rehabilitasi atau revitalisasi kawasan dan pengembangan atau peningkatan kualitas kawasan. Dan menurut RT RW DIY terdapat program seperti pada kawasan rawan bencana alam geologi terdapat program pengendalian secara ketat kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana alam geologi, lalu pengembangan sarana prasarana, pemantauan bencana dan evakuasi bencana. Selanjutnya pada program perwujudan kawasan peruntukan pariwisata terdapat program pengembangan aksesibilitas, daya tarik, amenitas kawasan lereng Gunung Merapi bagian selatan dan sekitarnya. Dan yang terakhir, terdapat program perwujudan kawasan konservasi yang mencakup rehabilitasi dan restorasi kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Merapi yang mengalami kerusakan. Lalu menurut Balai Taman Nasional Gunung Merapi ini mereka memiliki pengelolaan di mana kegiatan tersebut diantaranya adalah pemantauan dan penelitian, patroli dan pengawasan, rehabilitasi dan restorasi, pendidikan dan kesadaran lingkungan, serta pengelolaan ekowisata. Contoh contoh dari pemantauan dan penelitian ini eh, dilakukan dengan tujuan untuk memahami kondisi alam dan satwa liar yang ada di dalam Taman Nasional sehingga dapat dilakukan tindakan yang tepat untuk menjaga kelestariannya. Selanjutnya terdapat patroli di mana bertujuan untuk meminimalisir aktivitas manusia yang merusak alam dan satwa liar yang ada di Taman Nasional tersebut dan juga melakukan pengawasan terhadap pengunjung Taman Nasional untuk memastikan bahwa pengunjung tidak melakukan aktivitas yang merusak alam serta satwa liar. Lalu terdapat rehabilitasi yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi alam yang rusak menjadi normal kembali. Lalu terdapat pendidikan dan kesadaran lingkungan, di mana BNT Balai Balai Pengelola ini eh, melakukan pendidikan akan kesadaran lingkungan pada masyarakat dan pengunjung Taman Nasional dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan pengunjung tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Yang terakhir ada pengelola pariwisata, di mana kegiatan ini memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian alam dan satwa liar yang ada di kawasan Taman Nasional, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar Taman Nasional dan meningkatkan kesadaran pengunjung tentang pentingnya menjaga alam. Selanjutnya, pada ulasan kritis, terdapat permasalahan yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi seperti adanya alih fungsi lahan. Ini alih fungsi lahan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat di mana mereka membuat lahan
di lereng tersebut menjadi kawasan lahan pangan, lalu eh, untuk pakan ternak dan lain-lain. Lalu terdapat kerusakan alam, kerusakan lahan yang disebabkan oleh fungsi lahan tadi, dan yang terakhir ada penambangan liar. Contohnya ialah penambangan pasir batu di Taman Nasional Gunung Merapi yang terdapat pada sumber berita yang ada pada presentasi ini. Lalu solusi pemerintah yang dapat dilakukan misalnya seperti pemantauan, lalu koordinasi dengan aparat seperti aparat Kepolisian Kehutanan atau Balai Taman Nasional Gunung Merapi, lalu menetapkan kebijakan. Kebijakan ini bisa seperti kebijakan untuk penambangan pasir yang sangat masif, lalu alih fungsi lahan oleh masyarakat, dan kebijakan-kebijakan yang sekiranya dapat merusak alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Lalu terdapat juga solusi bagi pemerintah ini adalah dengan merehabilitasi lahan atau restorasi lahan menjadi normal kembali atau sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada. Selanjutnya ada usulan kebijakan dan agenda penelitian masa depan, di mana berdasarkan keterkaitan antara pembangunan berkelanjutan dengan pengembangan ekonomi biodiversitas, terdapat potensi ekonomi dari keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia bersumber dari pariwisata lingkungan, perdagangan, sumber pangan, bisnis, kesenangan, dan industri obat-obatan menurut LIPI. Di Taman Nasional Gunung Merapi sendiri terdapat usulan kebijakan ini bisa menyangkut pada pariwisata pariwisata lingkungan, di mana kebijakan tersebut bisa saja dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat dan juga pengunjung dalam pelestarian lingkungan seperti untuk menjaga kelestarian alam di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi dengan tidak merusak alam, tidak membuang sampah, dan kebijakan-kebijakan yang lainnya. Lalu sumber pangan, di mana di kawasan tersebut ini masih banyak aktivitas dari warga yang negatif seperti pembangunan lahan pangan ini yang tidak sesuai dengan zonasinya, lalu eh, pemberian makan hewan ternak yang tidak sesuai dengan tempatnya, di mana tidak sesuai dengan fungsi lahan. Lalu kebijakan sumber pangan ini sendiri bisa memberikan edukasi kepada warga untuk budidaya tanaman dengan tidak merusak kelestarian lingkungan dan fungsi lahannya. Lalu kebijakan tentang industri obat-obatan. Menurut perekonomian juga gimana eh, industri obat-obatan ini yang diperoleh dari tumbuhan yang dimanfaatkan seperti ada tanaman ireng-ireng atau eupat Eupatorium riparium, lalu tanaman kirinyuh, lalu ada rumput eri dan tanaman-tanaman lainnya. Pemanfaatan ini bisa dilakukan dengan untuk campuran atau tambahan pakan ternak, lalu dijual sebagai pupuk, lalu juga obatan tradisional, dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah usulan mengenai agenda penelitian. Ini bisa melalui penelitian tentang pemanfaatan lahan sebagai sumber ekonomi masyarakat, lalu penelitian bagaimana cara menjaga kelestarian lingkungan demi generasi yang mendatang, serta juga eh, edukasi masyarakat terhadap mitigasi bencana gunung meletus, di mana ini merupakan hal yang sangat penting agenda penelitian mengenai mitigasi bencana, mengingat bahwa Gunung Merapi merupakan gunung yang masih aktif hingga saat ini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan pada presentasi atau kesalahan pemberian eh,
presentasi yang saya lakukan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.